Gelombang polemik hubungan Inara Rusli dan Ihsanul Fahmi kembali melebar setelah kemunculan Inara di podcast Denny Sumargo memantik reaksi keras dari Bunga Zainal. Bunga Zainal secara terbuka meluapkan kekesalannya lewat media sosial setelah menyaksikan klarifikasi Inara di ruang publik. Bunga Zainal menilai langkah Inara tampil di podcast justru memperkeruh keadaan, apalagi dengan posisi sebagai istri siri dalam konflik rumah tangga orang lain. Ia mempertanyakan keberanian Inara yang dinilai kurang menunjukkan sikap rendah hati, serta menyoroti ekspresi wajah dan bahasa tubuh yang dianggap tidak mencerminkan penyesalan saat diminta menyampaikan pesan kepada Wardati Namawa sebagai istri sah. Di sisi lain, Inara dalam podcast tersebut menegaskan bahwa kemunculannya semata demi kejelasan status dan masa depan anak-anaknya. Ia mengaku tidak ingin melampaui peran suami dalam mengambil keputusan termasuk soal perceraian, karena bertentangan dengan ajaran agama. Inara juga membantah anggapan bahwa dirinya sejak awal ingin menjadi istri kedua. Seraya menyebut situasi yang dihadapi sebagai takdir yang harus dijalani. Pernyataan ini justru memantik perdebatan baru, membuat publik kian terbelah dan menunggu akhir dari konflik segitiga yang belum menunjukkan tanda mereda. Cok, sini Cok. Udah lama nih gue gak ngegibah. Mumpung di luar lagi mendung-mendung abis hujan. Sini. Kita ngegibah yuk. Jadi ceritanya kan kemarin gue abis nge-live. Terus malam-malam gue iseng-iseng kagak bisa tidur. Gue scroll. Keluarnya FYP yang lagi heboh. Tahu gak lu yang lagi heboh apa? Inaro lagi. Gue nonton tuh ya cuplikan podcastnya dia. Di pikiran gue masih punya muka gitu ya dia buat datang ke podcast. Tapi gak boleh seujon lah ya. Namanya orang juga kalau pengen pembelaan sah-sah aja ya kan Bun. Namanya orang rasa gak bersalah gitu ya. Dia kan pengen memberontak, pengen membela dirinya ya kan. Superman aja boleh memberontak, membela kebenaran. Kenapa dia kagak boleh? Tapi masalahnya dia itu bukan Superman, bukan Power Rangers, bukan Sailor Moon. Dia itu yang digadang-gadang dibilang ngerebut suami orang gitu. Gimana sih? Pokoknya menjalani poligami apa gimana sih? Pokoknya begitu kan. Tapi yang gue gak habis pikir nih dari jalan ceritanya dia, gue ngikutin berita-beritanya dia. Dari pertama dia muncul, nih berita sampai terakhir kagak konsisten gitu ceritanya. Intinya dia merasa kalau dia tidak bersalah banget, tapi dia juga merasa kalau dia bersalah. Dan kayak mimik bibirnya tuh kayak berat banget gitu, pengen ngomong minta maaf tuh dia berat banget. Soalnya nih hostnya tuh udah nanya nih apa yang lo mau sampein gitu ya kan buat si istri sah gitu ya. Tapi bibir tuh kayak berasa gini, kayak bergetar gitu kan, kayak sariawan bibirnya. Mending kata gue ya, kalau udah salah aja gitu ya kan. Maksudnya ya lu udah ketimbang lu udah salah, mau lu pembelaan kayak apapun ya, kayaknya udah susah gitu, orang udah kagak percaya sama lu. Mending kata gue lenggowo aja gitu, kayak ya udah saya minta maaf, saya telah menyakiti kamu, bla 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 bla. Bisa kan begitu aja. Tapi apa ini perasaan gue aja apa gimana ya, gue merasa dia emang sok cantik gitu. Sekali lagi mohon maaf nih buat fans-fansnya dia. Mungkin gue terbawa dengan arus pemberitaan yang beredar di FYP gue, tapi gue nontonnya sebagai netizen yang budiman dan sebagai orang luar yang tidak mengenal dia, lalu mendengar berita dia, gue berasa kayak, lu nih kenapa sih udah salah tapi kayak belaga congkak banget, takut banget leher lapakan lu sakit gitu Inaro. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Poinnya, kamu cantik tapi tidak berharga karena kamu sudah merampas kebahagiaan orang ya, dengan dalih kamu tidak tahu bahwa Ihsanul sudah punya istri. Itu pembohong besar ya. Kamu bisa lihat medsosnya gitu loh. Sekarang sudah zaman, bukan zaman batu lagi, zaman medsos gitu loh. Kok bisa-bisanya kamu menikah sih tidak tahu calon suamimu sudah punya istri? Tidak masuk akal itu. Kebohongan apalagi yang kamu ciptakan, dusta apalagi yang kamu buat gitu. Kamu perempuan cantik tapi merampas kebahagiaan orang lain. Suatu ketika kamu akan dibalas
balas Inara Rusli ya. Inara Rusli membutuhkan kepastian dari Mawa agar semua jelas mau bertahan atau melepaskan. Ini udah main TikTok dari 3 tahun yang lalu, nggak pernah mau melibatkan diri terhadap yang viral-viral. Tapi kali ini maju paling depan, ingin komentar dan melibatkan diri, daftar melibatkan diri. Inara, gue kata ya, Mawa mau dia memperjelas, mau dia tidak memperjelas, dia itu istri pertamanya. Biarin dulu dia tenang, mau gimana, biarin. Apa lu yang mendesak, apa lu yang ngotot. Ya Allah, astagfirullah, tumben banget nih ada orang seperti ini ya. Ini harus gimana nih? Gimana caranya nggak ikut campur kayak gini? Mawa diam aja, Mawa. Kamu udah bener, nggak usah bereaksi apapun, biarin aja biar dia ketar-ketir. Astagfirullahaladzim. 2026 bebas dari gosip, nemu aja yang gini-gini. Ya Allah. Tahu nggak kenapa para istri saya itu udah benar banget ya menghadapi pelakor itu dengan melaporkan mereka ke pihak yang berwajib. Karena kalau diajak ngomong itu biasanya mereka lebih galak, 1, lebih merasa benar, dan 2, nggak ada jalan tengahnya ya, karena dia merasa udah benar gitu loh. Apalagi dia mengaku kan udah nikah siri misalkan gitu. Dia ngerasa dia juga punya hak yang sama dengan istri sah ya. Nggak heran makanya kan pelakor tapi ngomong ke istri sah untuk memperjelas dia mau kayak gimana. Dia mau menetapkan pernikahannya agar sah, kan udah gila kan. Makanya gue bilang memang menghadapi pelakor itu nggak bisa dengan ngomong baik lah gitu ya. Boleh lah ngomong baik 1, 2, 3 kali, tapi ya lebih baik ya kumpulkan bukti, atur strategi, dan bertindak langsung ya, seperti Mawa ini udah bagus banget ya, supaya pelakor nggak makin menjadi dan nggak makin berani ke istri sah ya, minta isbat segala macam. Ini jelasin kamu mau mempertahankan apa menyudahi, suka-suka dia, siapa apa ngatur ya. Udah datang nggak izin ya, nggak diundang-undang, datang ya. Juga bukannya cuma masalah izin dan diundang, udah dikasih tahu, udah dijelasin ini suami saya ya, tapi kan ngeyel ya kan, ngerasa paling bener ya. Sekarang ngatur lagi, berani banget, padahal udah viral kemana-mana. Bahkan untuk minta maaf aja dia bilang, kalau aku minta maaf emang bakal selesai masalahnya, emang dia bakal maafin. Jadi dia minta maaf intinya harus ada benefitnya juga buat dia. Maaf itu nggak kayak gitu ya. Makanya udah dia benar, para istri sah menghadapi pelakor udah maju aja, laporin aja, kumpulin bukti, atur strategi. Oke, menyala istri sah. Dari kasus Inara Rusli dan si IF ya, kita bisa mengambil pelajaran atau kesimpulan. Pertama, jangan agama dijadikan tameng buat kesalahan yang telah kita perbuat gitu ya. Mengaku nikah siri padahal baru kenal beberapa lama. Itu yang kedua gitu. Ternyata yang dulunya korban bisa menjadi pelaku ya. Dan kita nggak nyangka kan ternyata seorang IR bisa seperti itu. Nah, ini udah tahun 2026. Nah, cewek-cewek lu jangan bodoh, lu jangan goblok. Dan gue sekali lagi tekankan, kalau cowok yang benar-benar serius sama lo, dia nggak bakal nikahin lo secara siri dan nikahin lo secara resmi, agama dan negara. Mikir sekarang gitu ya, ada cowok yang deketin kita tapi dia cuma ngajak nikah siri. Harusnya kalian itu curiga gitu. Kalau bener laki-laki cerai sama istrinya, kalian itu minta akta cerai gitu. Jangan mau dipermainkan sama cowok. Jangan kalian hanya silau lihat hartanya, oh dia kaya pengusaha, jadi kalian silau. Jadi ibaratnya kalian nikah sama dia, deket sama itu cowok bukan karena cinta lagi, tapi karena nafsu duniawi, ingin punya harta yang berlebih. Ini nggak dibenarkan. Emang uang bukan segalanya, tapi uang nggak bisa membeli harga diri. Ingat, jangan mau harga diri kalian dibeli dengan uang. Nah, sekarang kasusnya rame. Perempuan wajib ya, kalian tuh kudu pinter ya di tahun 2026. Jangan bodoh lagi. Jangan mau dibodoh-bodohin laki-laki yang curhat menceritakan kejelekan istrinya. Nggak ada, itu udah langkah awal tuh, dia modus ke kalian. Yang kedua, jangan percaya mulut laki-laki, buaya gitu. Kalau dia ngajakin kalian nikah tapi siri, jangan mau. Yang ketiga gitu, kalian jadi cewek tolonglah lebih smart sekali, pinter dikit ya. Biasanya cowok yang ngajakin nikah itu kan harus curigai gitu. Jangan-jangan dia udah punya istri atau punya pasangan. Oke, kalian lihat para pelakor yang kita udah kenal ya, yang udah viral gitu kan, mereka bahagia-bahagia tuh ya. Kalian nggak tahu aja mereka karma apa yang udah mereka terima. Mereka nggak publish aja, mungkin
belum waktunya, karena karma itu akan menentukan waktunya. Ya udah, makanya kalian cewek-cewek jangan jadi bodoh, jangan goblok gitu. Ingat ya, kalian itu sesama wanita jangan merebut kebahagiaan wanita lain. Kalau mau cari duit kerja sendiri, bukan nebeng sama cowok. Ini 2026, mandiri di kaki sendiri, bukan jadi simpanan.